Kali ini saya akan perkenalkan ini ya, lebih dalam lagi mengenai kata yarimas dan shimas atau yaru dan suru. Kali ini kita akan membicarakannya dari segi konkret dan abstraknya gitu ya. Jadi di video sebelumnya tuh saya pernah bikin gini ya, kata kerja yarimas dan shimas itu tentang apa perbedaan ininya ya. Dua kata itu kan artinya sama tuh, melakukan gitu ya. Nah, cuman pasti nanti ditanya bedanya mana. Nah gitu. Pertama, aspek bedanya kan ada, dulu saya di video sebelumnya bilang ada sopan sama lebih kasual gitu ya. Kalau si mas itu lebih sopan atau ya rimas lebih kasual. Dua, aspek bahasa lisan ya. Kalau si mas itu atau suruh itu bisa bahasa tulis, bisa bahasa lisan. Tapi kalau yaru itu hampir selalu bahasa lisan dia, ya. Nah, kemudian ketiga ada lagi tentang ini. Yaru itu kata kerja untuk yang konkret, suru atau simas itu kata kerja untuk yang abstrak gitu ya. Terkait dengan abstrak dan konkret itu yang saya mau ngomongin lebih agak dalam di video kali ini ya. Jadi abstrak dan konkret itu gimana ya? Nah, jadi ini sebenarnya ya riset kecil-kecilan aja, model Google ya. Model Google, jadi bukan yang pakai kayak jurnal, bukan pakai kayak buku-buku yang resmi gitu, nggak. Ini model Google aja ya. Dan dan pandangan saya juga setelah baca-baca artikel itu. Jadi gini, abstrak itu bahasa Jepangnya adalah chusho teki. Kemudian konkret itu gutai teki gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu definisi dari chusho teki ini maksudnya apa? Definisinya ya. Jadi begini. Chusho teki no doshi to wa me ni mienai kankaku, shikkou, joutai, kankeisei nado o arawashi jittai o motanai kodo o sasu doshi desu. Kata kerja abstrak adalah kata kerja yang mengungkapkan sensasi, pikiran, keadaan, hubungan, dan lain-lain yang tidak terlihat. Kata kerja ini merujuk pada tindakan yang tidak memiliki substansi. Kata Google begitu, ya. Kemudian yang konkret sekarang, gutai teki ya. Gutai teki no doshi to wa aimai na gainen ya ippang teki na dosa o meikaku de shikaku teki na dosa ni iikaeta hyogen desu. Kata kerja konkret adalah kata ungkapan yang merumuskan kembali konsep yang samar atau tindakan umum menjadi tindakan yang jelas dan visual. Kata Google ya. Itu. Yang satu tadi ada bilangnya kata apa yang dalam konsep gitu ya. Shiko itu kan pikiran gitu ya. Kankaku. Terus yang satu lagi yang gutai tadi bilang aimainaku, nah gitu ya. Aimai itu kan kayak ambigu, tapi aimainaku berarti tidak ambigu dia. Nah, berdasarkan tadi konsep itu ya, definisi tadi dua itu, kalau kita bawa ke suru dan yaru atau terkait dengan kata kerja, apakah suru dan yaru, itu mungkin bisa seperti ini ya. Ini pandangan pribadi saya aja, pendapat pribadi ya. Semoga ya kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ditanya pernah nggak lihat orang belajar gitu, saya jawab nggak pernah. Saya nggak pernah lihat orang belajar. Maksudnya gimana? Bingung pasti kan ya. Yang saya lihat itu orang lagi duduk, megang laptop atau buku, baca buku lain, catat di buku lain. Tapi nggak tahu kenapa otak saya bilang itu belajar. Gitu. Pernah lihat orang masak? Saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Yang saya lihat orang berdiri depan kompor, ya, depan kompor, terus ngaduk-ngaduk panci yang ada di atas kompornya itu, diaduk-aduk, terus dia masukin serbuk-serbuk entah apa, ya, diaduk lagi, terus diambil sedikit pakai sendok kecil, terus dimasukin ke mulutnya, dicobain, terus diminum dimasukin ke mulut gitu. Habis itu tiba-tiba bilang enak, kurang ini, gitu.
Nah, itu yang saya lihat. Tapi otak saya bilang itu masak, memasak gitu ya. Nah, seperti itu. Itu memasak, belajar, ya, ryori suru, benkyou suru. Itu kan kata sebuah kegiatan yang harusnya apa berporosnya di ini ya, di pikiran saya aja, berininya ya, apa bergejolaknya di pikiran aja. Bukan tindakan yang benar-benar saya lihat. Ngelakuin ini kok tahu-tahu bilangnya saya sebut begitu. Nah, baik kata kerja masak dan belajar yori suru, benkyou suru. Tuh, kalau misalnya kalau saya bilang itu memasak, terus ada orang lain bilang ya, ngelihat orang yang lagi saya bilang lagi belajar tadi, orang lain ngelihat dia juga, terus dilihat, kemudian dia bilang dia lagi bekerja gitu, bisa nggak? Saya ngelihat orang lagi duduk tadi sampai nyantet-nyantet depan laptop, saya bilang dia belajar, orang lain ngelihat dia lagi kerja, bisa nggak? Bisa. Shigoto shimasu kan? Nah gitu. Bisa aja kan? Ya. Kemudian yang masak tadi. Masukin serbuk ini, aduk. Ya, orang lain lihat. Dibilangnya bukan masak itu. Itu masak jamu, bikin jamu gitu. Bikin obat gitu. Ya bisa aja kan? Ya. Nah, itu. Maksudnya kata kerja yang abstrak itu akan bisa mengundang itu ya, kayak ambiguitas gitu ya. Dia lihat dari perspektif dia, ya nggak masalah, dianggap begini gitu. Dianggap lain dengan cara pandang saya. Karena mungkin yang lagi berputar di otaknya orang lain, oh ini lagi kerja gitu. Ya. Kecuali kalau nanti yang dilihat tuh nanti anaknya masih anak-anak itu, usia sekolah gitu ya. Masih SD gitu, kerjain, nah itu pasti belajar, itu nggak mungkin kerja gitu kan. Ya seperti itu bisa aja kan. Cuma kalau di otak saya mungkin yang lagi berputar-putar, oh ini orang lagi belajar nih, memprosesnya gitu. Ya, orang lagi belajar. Orang lain memprosesnya, otaknya, oh ini lagi kerja. Berdasarkan melihat hal yang sama. Abstrak kan. Gitu, ya. Menurut saya sih gitu. Ya, ini ya pendapat ini aja sih ya, pendapat berdasarkan habis lihat definisi Google tadi. Jadi sumbernya saya dari Google dan bikin pendapat sendiri gitu deh ya. Terkait suru dan yaru tadi ya. Nah, itu ya. Ada ambiguitas nah kalau di abstrak. Kalau kata kerja yang konkret itu gimana? Berjalan, lari, misalnya gitu kan. Berjalan, berlari. Kalau tadi dua orang tadi ya, yang satu masak, yang satu belajar. Berdasarkan saya lihat kayak gitu, saya bilang dia lagi renang gitu. Salah kan? Ya salah banget. Nggak ada renang-renangnya itu. Orang lagi masak, tadi lagi berdiri depan kompor, saya bilang dia lagi berlari dong. Salah kan? Ya, lagi berlari. Salah banget. Itu kalau kita bawa ke konkret dan abstrak. Nah, makanya kata kerja kayak tadi itu apa? Belajar, masak, kerja, shigoto suru kan? Shigoto suru, kemudian kenkyu suru. Nah, itu kan apa namanya? Abstrak gitu ya. Tidak selalu bisa dikatakan seperti itu. Itu kebetulan pakai suru semua dia kan. Ya. Suru gitu. Nggak pakai yaru kan. Benkyo yaru. Shigoto yaru. Ya bisa aja. Tapi dia umumnya masuknya ke suru. Ya. Karena ya itu tadi. Abstrak. Bukan konkret. Kalau konkret itu, kalau misalnya ini ya. Dulu saya di video sebelumnya pernah bilang misalnya kita ngobrol sama temen. Ya. Ngobrol sama temen. Dan katakanlah saya mau ngeprint deh. Ngeprint suatu ya. Ntar dulu, masih di adjust ini. Gitu. Ya, habis di adjust. Terus saya sama teman sudah tahu nih. Saya mau ngelakuin, saya mau ngelakuin ngeprint. Teman saya masih nge-adjust itunya ya.
datanya mungkin. Habis itu selesai di adjust, dia bilang print dah, yate, yatei, saya gitu. Print out state bisa juga ya. Ima yatei yo, itu misalnya. Nah, yate-nya itu berarti kan ngarah ke hal yang sama-sama kami sudah tahu, yaitu ngeprint. Nah, di situ jadi konkret dia. Menurut saya gitu, ya. Menurut saya gitu. Makanya kan kalau di film, kalau ada adegan yang pokoknya kalau di subtitlein itu jadi lakukan gitu, pasti ngomongnya yare kan. Yate atau yare gitu kan, bukan site atau siro gitu, enggak kan. Seperti itu. Ya, itu karena sudah konkret. Ini dua orang orangnya sudah ngerti yarenya nih mengarah kemana, yarunya itu mengarah kemana, ngetindakan apa gitu udah ngerti dia. Begitu, menurut saya ya. Nah, jadi kita ini lagi ya, kita matomi lagi, kita wrap up lagi mengenai suru dan yaru ini. Pertama, artinya tuh sama-sama melakukan gitu ya. Ya, pertama melakukan, kemudian dari aspek satu tingkat kesopanan yang simas itu atau simas atau suru, yang yarimas atau yaru itu lebih simas itu lebih sopan, yaru itu lebih kayak kasual gitu ya. Kemudian dua, dia bahasa tulis atau bahasa lisan. Kalau yaru itu hampir pasti bahasa lisan dia. Kalau suru bisa bahasa tulis, bisa bahasa lisan. Tiga, lawan bicara udah pasti ya. Kalau kita ngomong ke orang yang hierarkinya lebih tinggi, kayaknya nggak pas kalau ngomongnya pakai yaru ya. Kecuali dia sendiri, kecuali kita merefer tentang sesuatu yang kita lakukan gitu. Ya. Atau orang ketiga lakukan, bukan yang lawan bicara kita yang mana posisi hierarkinya lebih tinggi gitu, bukan ya. Jadi kalau lawan bicara ya simas atau suru, tergantung lawan bicara kan. Yaru atau yarimas itu kalau anggap kita ngomongnya sama teman yang lebih setara gitu ya. Nah, kemudian keempat tadi konkret dan abstrak. Seperti yang tadi ya. Bagi saya pengertiannya sih seperti itu ya. Kenapa kata kerja suru dan suru atau yaru itu ada aspek konkret dan abstraknya gitu ya. Nah, itu untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silakan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.